Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Twijo Hati Niklat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nunjauh pelosok Nusantara Indonesia. Dalam acara Sang Pendakwah dan Pujangga Menyapa Hati. Ketika itu Pangeran Pandanaran II yang dikenal dengan Sunan Rayang dengan sifat sombongnya, dengan sifat angkuhnya, congkaknya, ketika ada tamu berpakaian ala petani, tamu itu menyapa, "Assalamualaikum Kanjeng Adipati, saya mau jualan rumput. Mungkin rumput saya bisa untuk makan ternak kuda-kuda dari sang bupati." Dengan berkaca pinggang, Pangeran Pandanaran berkata, "Kau orang tua, orang pelosok daerah, sebisanya aku sampai di kadipatenku di Semarang. Kuda-kudaku tidak akan suka dengan rumput-rumput kelas teri ini. Aku tidak butuh rumput, wahai orang tua. Yang kubutuhkan adalah emas intan permata. Dan itu pun tidak kecil, yang besar-besar." Dengan kesombongan bagaikan api yang menjilat-jilat bumi, bagaikan api yang ingin membakar siapa saja yang mendekat, Raden Mas Said Sunan Kalijogo berkata dengan penuh nasihat, "Maaf Kanjeng Adipati, siapa tahu rumput saya bermanfaat untuk kuda-kuda di kadipaten ini. Tapi kalau sang Adipati menginginkan emas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerapkan kun fayakun, maka jadilah." Baik. Sampainya saya melangkah 7 langkah, bongkarlah apa yang ada di bawah rumput itu. Kanjeng Adipati Pandanaran pasti menemukannya. Lalu sang Adipati Pandanaran tertawa sinis. "Kau memang orang gila. Kau orang tidak waras. Mana mungkin di bawah rumput ada emas." "Blek! Pergi kau dari sini. Kau tidak pantas berdiri berjalan di lantaiku yang penuh gemerlapan kinclong nyawa." Kemudian dibongkarlah rumput itu dan ternyata banyak beberapa emas bergelundungan di situ. Disitulah sang Adipati Pandanaran mengejar kakek tua yang berbaju lurik itu dengan terkopoh-kopoh. "Siapa kau? Kau sebenarnya siapa? Aku mau berguru kepadamu." Kemudian Raden Mas Said Sunan Kalijogo berkata, "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku ingin berguru kepadamu, Tuan. Dan kau tidak perlu berguru kepadaku. Ketahuilah, orang kawasan Demak dan sekitarnya kenal siapa aku. Aku adalah Sunan Kalijogo." "Aduh, Sunan, aku ingin berguru padamu." "Baik." Seiring dengan bunyi langit dan bunyi alam yang mendesis bagaikan angin sepoi basah, "Kalau kau ingin berguru kepadaku, tinggalkan keramaian, tinggalkan harta benda.
padamu. Ajak istri-istrimu yang mau mengikutimu. Aku tunggu di Gunung Jabal. Pelajaran bagi kita bahwa yang namanya harta tidak selamanya abadi, bahwa yang namanya jabatan pangkat tidak selamanya melekat di dalam kategori pangkat. Yang melekat adalah ketika kita menanam kebaikan di dunia. Yang melekat adalah ketika kita baik bersosialisasi dengan tetangga, saudara, bahkan lingkungan sekitar. Yang melekat adalah kita bisa berdampingan hidup dengan orang Islam dan non-Islam. Yang melekat adalah dan kekal abadi adalah ilmu kita. Di saat ilmu kita manfaatkan untuk sesama, dan itu melekat melebihi sesuatu yang sulit dilupakan, meleleh bagaikan lahar yang terus membuat sejarah, meleleh bagaikan jilatan api yang selalu untuk bergerak adanya perubahan. Harta itu titipan, jangan difoya-foyakan. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau sia-siakan dan jangan kau berlaku sombong karena harta itu titipan. Raden Pandanaran alias Sunan Tembayang takluk di hadapan Raden Masaid Sunan Kalijogo hingga dia bertekuk lutut bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dia mengakui kesalahannya, hingga dia berguru mencari ilmu hakiki yang bisa mengubah sanubari, yang bisa mengubah kepribadian, yang bisa mengubah ke alam tawadhu, bukan alam kesombongan. Pelajaran dari sang pendakwah dan pujangga menyapa hati adalah sifat kecongkakan, sifat kesombongan janganlah dipertahankan. Ubah, renovasi semua itu, wahai kawan, wahai semua yang hidup di alam jagat raya ini. Kita ini hidup bukan membanggakan harta, tetapi titipan harta kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan itu Raden Pandanaran II berubah total dari sikap kepribadian hingga sikap dakwahnya di tengah-tengah masyarakat dan berkolaborasi dengan lingkungan di Tembayan, Klaten. Insya Allah jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Ki Haji Tasdik Twijo Hadiningrat Sarjana Agama dari Dusun Jambewangi, Desa Tawangerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dalam acara Sang Pendakwah dan Pujangga